Ya, gimana Bu? Kabar di sana di Turki aman ya? Puji Tuhan ya, aman-aman saja, puji Tuhan. Ya, senang sekali melihat Ibu bisa bergabung kembali. Juga Ibu Sekar, juga Bu Mimi, Pak Mardani. Halo Mbak Guna. Ya, Shalom Pak Mardani. Waduh, Malam. luar biasa juga ini. Kemudian ada Bu Femi dan juga Bu Rika, Bu Duma, Bu Leli Kristiani. Shalom, Bu Biho dan juga Bu Helmi. Iya, Bu Handayati baru saja Shalom. bergabung. Bu Lingga, ya Bu Helmi, ya Bu Natalia juga. Pak Henry Gunawan, ini kayaknya Opa nih sedang mengantar anak-anak ke sekolah. Juga untuk Bu Eva, Shalom Bu Eva, salam buat Pak Komandan. Juga untuk Bu Debi, Abu Nikartika, Bu Sisilawati. Juga ada Om Madura Gunawan, ada Ibu Marlina Situmorang, Kak Aldo, Shalom Kak Aldo. Bu Linggawati sehat, Bu Handayati bersukacita Bu. Waduh, semuanya bersukacita. Baik, Bu Yani sudah bergabung. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita siapkan hati kita ya. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Kami sudah berkumpul bersama-sama, kami ingin mendapatkan kelanjutan dari tuntunan kebenaran firman-Mu sebagai pelita langkah hidup kami. Kami percaya hari ini Tuhan menyediakan sesuatu yang spesifik dan bagi kami semua ini akan berguna. Dan kami bersyukur Roh Kudus yang selalu menuntun dan menolong kami. Engkau yang membuka jalan kehidupan kami semakin hari semakin berkenan dan layak dan berharga. Kami bersyukur dan bersukacita untuk itu semua ya Bapa. Segala kemuliaan, puji, syukur hanya bagi nama Tuhan. Dan terimalah pujian kami hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin Bapak Ibu mulai saya mute sebentar ya, satu-satu. Nanti Bapak Ibu bisa buka lagi kameranya kalau kameranya tertutup. Iya, oke. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau menaikkan pujian dan tentunya seperti biasa saya ucapkan selamat datang di BW. Setiap hari, setiap pagi kumpul di sini kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan karena kita yakin dan percaya tuntunan Tuhan selalu baru setiap buat setiap kita yang mencari wajahnya. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. Boleh sambil taruh tangan di dada, sama-sama katakan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti mata
sepertimu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, sentuh dan bentuk hati kami sepertimu Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, oh, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Jadikan aku sepertimu Yesus, setulus salibmu, seputih kasihmu Tuhan.
Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami rajin setiap pagi mencari wajah Tuhan, maka kami akan segabah dan serupa dengan Engkau. Kami tidak lagi mengenakan karakter-karakter yang lama, tetapi kami dikenakan karakter yang baru. Kami bukan menjadi orang Kristen yang lama, tidak hanya sebagai orang yang beragama, tetapi orang yang mengikuti keteladanan, yaitu keteladanan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita tepuk tangan yuk sama-sama di tempat kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita langsung lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, kita mau melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita belajar bagaimana jangan membuang ya, jangan sampai membuang orang-orang terdekat kita. Juga jangan sampai membuang, walaupun misalnya saya nggak membuang, tapi kalau perasaan kita sudah membuang, ya nggak ada bedanya gitu ya. Jadi intinya kita aja yang terbuang, Tuhan rangkul kembali. Kita yang terhilang, Tuhan cari. Jadi jangan sampai kita tidak mencari orang-orang terdekat kita yang berusaha menghilangkan diri mereka dari kita. Ya, apalagi kita yang berusaha menghilangkan diri kita dari mereka. Siapa itu? Ya orang-orang terdekat itu kan keluarga, kerabat, rekan kerja, ya. Pokoknya kalau Anda sudah mengikuti yang kemarin, seperti yang ada di YouTube, dan saya bersyukur Bapak Ibu, kalau boleh saya minta izin ya, saya pengen tepuk tangan buat Bapak Ibu semua yang tetap setia datang di pagi hari melalui Zoom. Wah, luar biasa. Bapak Ibu tidak terpengaruh walaupun sudah ada di YouTube, tapi Anda tetap benar-benar setia. Dan saya mau perkatakan, jerih payah Bapak Ibu, kerajinan Bapak Ibu tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Berarti Bapak Ibu bukan orang yang gampangan, ya. Karena Bapak Ibu tetap mau ikut bangun pagi. Keren. Ya, terima kasih banyak. Saya berdoa apa yang Bapak Ibu sudah lakukan itu akan membawa dampak yang luar biasa dan berkat yang berkelimpahan. Ya. Oke. Kita mau lanjutkan di 2 Samuel pasal yang ke-14. Ceritanya nih Absalom sudah disuruh bawa ya, disuruh bawa ke mana? Ke Yerusalem. Oke, sebentar saya mute dulu ya. Oke, baik. Tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku. Ya, 2 Samuel pasal 14. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja, ayat 24. Sekarang ayat 25. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya. Maka ditimbangnya rambutnya itu 200 shikal beratnya, menurut batu timbangan raja. Bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Setelah Absalom diam di Yerusalem genap 2 tahun lamanya dengan tidak datang ke hadapan raja, maka Absalom menyuruh mereka memanggil Yoab untuk diutus kepada raja, tetapi ia tidak mau datang kepadanya. Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi untuk kedua kalinya, tetapi ia tidak mau datang. Lalu berkatalah ia kepada hamba-hambanya, lihat, ladang Yoab ada di sisi ladangku dan di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu. Maka hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. Lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya dan bertanya kepadanya, mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku itu? Jawab Absalom kepada Yoab, ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, datanglah kemari supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati. Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja. Lalu sujud di hadapan raja dan mukanya ke tanah. Lalu raja mencium Absalom. Ya, Bapak Ibu yang terkasih,
Kalau kita baca mengenai perikop ini ya Bapak Ibu, sebelum kita bahas mengenai yang kita baca terakhir ini bicara mengenai air susu dibalas air tuba ya. Sudah ditolong sama Yoab malah dia menggunakan cara yang kurang baik ya. Jadi catatan buat kita, kalau kita proyeksikan ke kehidupan kita Bapak Ibu, janganlah menjadi pribadi yang membalas kebaikan orang dengan hal yang tidak baik. Sekalipun menurut kita berhak dan layak untuk melakukannya. Seperti yang Absalom ini lakukan. Ya jangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya melihat bahwa perikop ini bicara mengenai hal yang sebenarnya ada dalam kehidupan kita, yaitu interaksi, hubungan, di mana setiap hubungan itu butuh yang namanya komunikasi. Kalau kita lihat Bapak Ibu di sini antara Absalom dengan ayahnya Daud itu komunikasinya sangat buruk. Ya saya nggak tahu apa yang menyebabkan komunikasi itu buruk. Terbukti bahwa dari ketika Yoab memberikan usul untuk supaya diundang saja, memang dikasih izin untuk kembali ke Yerusalem dari Gesur, tapi juga nggak diajak ngobrol. Daud nggak mau menemui dia. Daud masih saya nggak tahu alasannya apa. Apakah masih gengsi, apakah masih merasa sakit hati. Tapi pada kenyataannya kan Daud juga sebenarnya kangen sama anaknya. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah begini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan hubungan kita hari-hari ini? Ya. Kalau tadi kan catatan yang pertama adalah kita jangan sampai menjadi orang yang membalas kebaikan dengan keburukan. Sekalipun itu hanya sebagai saya cuma mau kasih wake up call aja supaya orangnya sadar, ya enggak juga seperti itu caranya. Dan yang menjadi catatan adalah dalam hubungan kita selama ini dengan orang-orang terdekat kita itu bagaimana? Apakah sama seperti Daud dan juga anak-anaknya? Daud ini baik sama anak-anaknya, tapi sepertinya memiliki kekurangan dalam hal komunikasi, kekurangan dalam interaksi. Ya. Karena yang namanya sebuah hubungan, yang dibutuhkan itu adalah apa sih? Untuk membangun sebuah hubungan atau relasi, itu adalah komunikasi Bapak Ibu. Yang dibutuhkan adalah komunikasi. Bagaimana komunikasi kita itu akan menentukan sehat atau enggaknya hubungan itu. Ya. Kenapa komunikasi sangat penting, Abuna? Ya penting lah. Karena di komunikasi itu kalau kita bangun tidak akan ada terjadi kesalahpahaman. Jadi maksudnya apa-apa tuh coba disampaikan kalau memang perlu disampaikan, kalau memang nggak perlu. Nah ini ya Bapak Ibu ya, ada hal yang memang perlu disampaikan dalam sesuai dengan konteks dan kebutuhannya. Tapi kalau misalnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan dan konteksnya, lebih baik ada hal juga yang tidak perlu disampaikan. Nah dalam hal ini Daud sebagai orang tua seharusnya menyampaikan isi hatinya kepada anaknya. Tapi puji Tuhan karena ada Yoab yang mengasihi Daud juga, selain menghormati sebagai raja, makanya ia tergerak untuk membantu memulihkan hubungan antara ayah dan anak ini. Jadi penting komunikasi Bapak Ibu, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, supaya tidak terjadi konflik. Kalau sudah nggak salah paham, nggak ada konflik, kan kita mencoba untuk saling mengerti, saling memahami. Yang namanya mencoba saling memahami kan pasti butuh waktu, nggak langsung memahami. Sampai kapanpun itu. Apa goalnya setelah itu? Akhirnya kalau udah saling memahami, satu sama lain saling ngerti maunya apa. Kalau sudah begitu kan harmonis. Nah tinggal dijaga keharmonisannya.
Demikian juga berlaku hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita hubungan kita dengan Tuhan, komunikasinya bagus, maka kita tidak salah paham dengan apa yang sedang terjadi dan sedang kita alami. Kita tidak akan pernah mengalami atau memiliki konflik interest dengan pribadi Tuhan sendiri. Kita akan bisa saling mengerti dengan setiap keadaan yang Tuhan izinkan yang harus kita lalui. Karena kita saling memahami keinginan satu dengan yang lain. Kita punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan kita cuma cukup menjaganya dengan baik. Apakah selama ini hubungan kita dengan Tuhan sudah terjalin dengan baik, dengan komunikasi yang baik? Atau sedang dalam keadaan kurang baik? Sehingga mempengaruhi kualitas pekerjaan kita dan mempengaruhi kualitas pelayanan kita. Mempengaruhi kinerja kita di rumah tangga. Karena merasa, kok Tuhan izinkan seperti ini sih? Gitu. Lalu akhirnya Anda ya seadanya aja lah melakukan sesuatu di keluarga. Daripada nggak dilakukan, nanti dikiranya saya nggak bertanggung jawab. Padahal kehidupan kita lebih daripada itu. Jadi, orang yang memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus pasti akan memiliki kerinduan untuk mau mengenal lebih dalam. Sampai dia mengalami pengenalan yang sejati kepada pribadi Allah. Nanti pengenalan sejati ini akan membawa diri kita semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah dan kita percaya. Siapa Allah yang kita sembah dan kita percaya? Yesus Kristus namanya. Nah, nanti kepercayaan ini akan membawa kita kepada keyakinan di setiap keadaan. Di sesulit apapun keadaan kita, Bapak Ibu. Ya, kita akan tetap mengasihi Tuhan, kita akan tetap memelihara perasaan kita untuk taat dan hormat akan Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah punya hubungan yang harmonis dengan Dia. Nah, bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan sepanjang masa kita hari-hari ini, Bapak Ibu? Bagaimana selama ini komunikasi Anda dengan Tuhan Yesus? Saat berada dalam kesulitan. Juga saat sedang diberkati berlimpah-limpah. Karena ada orang yang sedang diberkati berlimpah-limpah, malah nggak makin dekat sama Tuhan. Lupa. Ada juga orang yang nggak diberkati, juga nggak makin dekat sama Tuhan. Karena ngambek. Maukah kita kembali berusaha membangun komunikasi yang intens dengan Tuhan? Lalu bagaimana pula juga komunikasi kita dengan orang-orang terdekat kita selama ini? Sudah berapa lama nggak ngobrol, tapi tinggal di satu rumah? Sama sekali nggak ngobrol, cuman tinggal seatap. Sama sekali nggak ngobrol, tinggal sekamar. Ternyata ranjangnya pisah. Sudah berapa lama? Tinggal satu pagar, tapi beda rumah. Coba mari kita renungkan. Mau sampai kapan kita seperti itu? Saya yakin dan percaya setiap orang tua pasti ada rasa rindu dengan anak-anaknya. Setiap suami ada rasa rindu dengan istrinya. Biasanya yang menghalang itu semua adalah ego, kekerasan hati. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sama hubungan kita dengan Tuhan juga begitu. Saya yakin orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus pasti akan ada rasa kangen sama Tuhan Yesus. Cuman terkadang kedagingannya itu lebih dibela daripada kerinduan rohnya. Sedangkan saudara dan saya adalah bukan hanya sebagai manusia jasmani saja. Kita itu dibentuk sebagai manusia ilahi, manusianya Allah yang akan kembali segambar dan serupa dengan Dia. Jadi bukan cuma sekedar manusia jasmani di dunia ini saja. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, jikalau ada hal-hal yang selama ini mengganggu keharmonisan hubunganmu dengan Tuhan, mari saat ini adalah saat yang tepat. Untuk apa? Untuk
rekonsiliasi. Letakkan tangan di dada, pejamkan mata, kita berdoa. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, kekasih-kekasih-Mu yang mungkin selama ini sudah tidak lagi memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Komunikasi mereka tidak seindah dulu dengan Tuhan Yesus. Mereka masih rajin ke gereja, masih melayani, tapi sambil menyimpan kekecewaan. Karena orang-orang terdekat mereka pun juga komunikasinya sedang tidak baik. Mereka memiliki masalah dengan anak-anak mereka, memiliki masalah dengan staf mereka, pengerja mereka, pimpinan mereka. Bahkan mereka memiliki masalah dengan pasangan hidup mereka. Hari ini, saat ini ya Tuhan Yesus, kiranya setiap hati kami disentuh oleh kasih Tuhan tanpa syarat. Karena kalau kami mau rekonsiliasi, kami akan mendapatkan kelegaan. Kami tidak lagi membawa beban kemana-mana. Kami bisa melangkah dan melanjutkan setiap hal yang harus kami lanjutkan dan kerjakan dengan kelegaan. Untuk itu ya Bapa, ambil alih seluruh hal yang selama ini mengeraskan hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Kuasa kasih-Mu akan memulihkan hati mereka. Kekecewaan dengan kolega, kekecewaan dengan rekan, semua itu semua Tuhan hilangkan. Agar kehidupan kami sebagai orang percaya bukanlah kehidupan yang bermasalah dengan komunikasi, tetapi kehidupan yang bisa membangun komunikasi dengan baik, sehingga memiliki relasi yang baik. Baik kepada sesama, namun terutama kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan perjalanan hamba dan rombongan tanggal 12 sampai 24 Mei. Hamba minta Tuhan berkati baik Bu Anita, Bu Handayati, hamba-Mu, Pak Jeffrey, semua rekan-rekan yang ada di grup tanggal 12 sampai 24 Mei. Berkati satu persatu dari mereka, sentuh hati mereka. Supaya perjalanan ini akan membuat perjalanan yang terbangun, komunikasi yang baik. Tidak hanya dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama kami. Dijauhkan dari segala kesombongan-kesombongan. Dijauhkan dari segala kedukaan. Dijauhkan dari segala hambatan dan sakit penyakit. Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan kelancaran. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai Bu Risma Manurung sehingga sudah boleh kembali dari Turki. Dan keadaannya baik dan sehat. Kami bersyukur dan berterima kasih. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang Tuhan limpahkan kepadamu saat ini. Tuhan Yesus memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu kehidupan, memberimu damai sejahtera dan kasih tanpa syarat. Dan Tuhan Yesus memberikan kesempatan hari ini untuk kita mau mengambil satu langkah rekonsiliasi. Tidak lagi membalas kebaikan dengan keburukan, tetapi memperbaiki komunikasi kita agar terjadi rekonsiliasi. Sehingga terjalinlah keharmonisan di antara kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk semua yang percaya mengalami sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oh, sudah baru bergabung Ibu Lina. Shalom Ibu Lina. Iya, mohon izin ya. Maaf saya baru aja buka mata, ternyata sudah ada Ibu Lina di sini.
Oke, kalau begitu boleh ada Ibu Lani, ada Ibu Lina. Kak Aldo juga ada Bu Sekar, ada Bu Yani, ada Bu Dora Gunawan, Bu Handayati, Bu Rika, Pak Mardani, Bu Tia. Semuanya ya, kecuali Pak Henry Gunawan, jangan sambil lihat ke kamera ya. Kalau Pak Henry mohon izin lihat ke jalan. Yang lihat kamera cukup Bu Dora Gunawan aja sambil lambaikan tangan. Semuanya yuk sama-sama. Katakan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Mana Tuhan suaranya? Yesus Tuhan Yesus memberkati memberkati. Bapak Ibu semua. God bless Tuhan you Yesus Tuhan all. memberkati memberkati. kita semua. Terima kasih doanya Amin. Terima teman-teman. kasih ya Ya, Terima Bunda. kasih terima Abuna, kasih, Terima kasih ya Abuni. Pastor. Buni. Udah lebih sehat ya Buni. Sehat. Puji Tuhan, Shalom Bapak dan Ibu. Terima kasih doanya hari ini segar sekali. Tuhan Puji Yesus Tuhan. memberkati melindungi kita semua hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sama-sama, Abuni. Iya, Thank you, segar Buni. sekali ya. Ini dia nih. Nah, oke. Oh iya, lebih segar. Wah, puji Tuhan Abu nih. Senang sekali Abuna melihatnya. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Kita masih ketemu sekali lagi untuk menutup pekan kita. Jadi tetap semangat dan tetap setia untuk datang setiap pagi. Sambil juga Anda menyaksikan di BW Channel. Ya, salam buat keluarga Bapak Ibu semua dari saya dan Abuni. Kiranya kita semua mengalami keharmonisan dalam hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan orang-orang terdekat yang kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati ya Bapak Ibu. Shalom. Amin. Shalom. Salam. Makasih, Abuna, Abuni, semuanya. Makasih ya Buna. Sama-sama Ibu. Baik, Tuhan berkati. Dah. Nah. Dan Dadah.